Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Pada novel Pulang dan Laut bercerita karya Leila S. Chudori. Nah, apa sih teori hierarki kebutuhan itu? Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum tingkat kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan fisik yang pertama adalah kebutuhan makanan dan minuman, di mana terdapat dalam kutipan novel berikut ini. Pulang, dengan semangat aku membuka-buka dapur, ada mie, ada daging ayam dan sayur, aku mengangguk. Vivine segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Nah, yang kedua adalah laut bercerita, kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng. Kutipan ini menunjukkan bahwa manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bahkan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis yang kedua adalah kebutuhan pakaian, di mana dalam kutipan, laut bercerita, kamu pakai baju dan kita makan dulu, Anjani mengusap pipiku, terdapat pada halaman 179. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Sebab, bila tidak terpenuhi, seorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini, tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Kebutuhan fisiologis yang ketiga adalah kebutuhan istirahat, di mana dalam kutipan novel ini, pulang, bukankah sudah kukatakan aku ingin pulang ke rumahku di karet, pada halaman 446. Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat, diantaranya merasa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari gangguan ketidaknyamanan, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan hidupnya. Lalu setelah kebutuhan fisiologis tadi ada kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi terlebih dahulu harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan psikis yang pertama adalah kebutuhan rasa aman, yang mana terdapat dalam kutipan novel ini adalah, sementara waktu kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan, terdapat pada halaman 79. Di mana dalam kebutuhan rasa aman ini, manusia memerlukan suatu rasa aman agar tidak cemas lagi dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan psikis yang kedua adalah kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki, di mana dalam kutipan novel tersebut adalah, aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini, setelah bertemu dengan Vivini yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Terdapat pada halaman 65. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta akan memiliki nilai yang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh individu.
Nah, kesimpulannya adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam novel Pulang dan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ditemukan beragam bentuk pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh tokoh utama, diantaranya terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan fisiologis yang diantaranya adalah kebutuhan makan minum, berpakaian, dan istirahat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikis yang meliputi kebutuhan rasa aman dan rasa cinta. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.